wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul untuk menambah pundi-pundi amal kita sebelum segala sesuatunya terlambat, karena segala sesuatunya itu ada batas waktunya, ya. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita ini sudah ditetapkan waktu dan ajalnya. Kita akan bahas tentang manhaj yang temanya adalah proses terjadinya hari kiamat dan sebagainya dan semisalnya. Nanti kita akan bahas insya Allah serial manhaj ya tentang beriman kepada hari akhir. Kapan kita akan mendapatkan kiamat? Allahu a'lam. Yang jelas Allah mengatakan qoriban. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Bertanya kepadamu manusia wahai Muhammad tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Katakan Muhammad, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, dan bisa jadi kiamat itu qariban, itu dekat. Ini enggak enggak goyang ya. Saya yang goyang. Saya yang pusing. Bentar, minum dulu. Sehat ya. Kok saya goyang? Waduh. Iya. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita akan baca ada 90 slide Insyaallah. aslinya. Oh, aslinya. Tapi alhamdulillah dimudahkan oleh tim ya. Jadi 23 slide. Nanti yang 90 slide itu ya bonus untuk antum. Bisa aja. Proses terjadinya hari kiamat. Kiamat ada dua, kiamat besar dan kiamat kecil. Yang kita bahas adalah kiamat besar, kiamat kubro. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana prosesnya, dan sudah dijelaskan, sebenarnya kita hanya mengulang saja. Baik, hari kiamat terjadi dengan diawali sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang disebut dengan Shahibus Sur. Di situ Shahib As-Sur, seorang malaikat yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. As-Sur qarnun yunfakhu fihi, sur adalah tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi malaikat Israfil sudah siap untuk meniup. Kapan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil sudah siap siaga. Ya. Kita tanya nih, udah siap apa belum? Malaikat Israfil sudah siap. Berdasarkan hadis riwayat Hakim di situ. Sesungguhnya mata Shahibus Sur, malaikat Israfil ya, yang sejak diberikan tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat, pandangannya selalu siap sedia dengan senantiasa memandang ke arah arsy-Nya Allah, khawatir kalau tiba-tiba ada perintah untuk meniupkan sangkakala, takutnya malaikat Israfil mengedipkan mata, seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar terang. Sudah siap malaikat. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan nanti malaikat Israfil itu meniup dengan 2 kali tiupan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan, ada yang mengatakan 4 kali tiupan. Wallahu a'lam, yang rajih adalah 2 kali tiupan. Adapun 3 atau 4 tiupan itu masuk ke dalam dari 2 tiupan itu.
Yang berpendapat 2 kali tiupan. Tiupan pertama adalah nafkhatu sha'iqah. Tiupan kematian. Ketika ditiupkan pertama kali oleh malaikat Israfil, itu akan mati semua yang hidup. Ya. Semuanya akan mati. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Illa man Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi yang kedua, ya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Jadi ada 2 kali tiupan di sini disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Ya, ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil setelah dapat perintah dari Allah. Maka mati siapa yang di langit dan di bumi. Siapa yang di langit penduduk langit. Siapa yang di bumi penduduk bumi. Illa man Allah. Siapa yang dikecualikan nanti akan kita bahas. Yang pada intinya ya kita juga nggak tahu. Illa man Allah. Ya, sekedar pendapat para ulama. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan eh, penghuni surga. Ada nggak penghuni surga sekarang? Ada bidadari, anak-anak kecil yang sudah disiapkan di sana. Ya bukan dari manusia ya, memang sudah disiapkan di sana. Para bidadari ini tidak mati. Ada yang berpendapat bahwa yang selain yang sudah mati berarti tidak mati. Yang mati adalah yang masih hidup saja. Yang sudah dikubur nggak akan nggak mati walaupun ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini pendapat-pendapat para ulama. Ada yang mengatakan malaikat Israfil dan yang lainnya Jibril. Yang itu semuanya kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Mana yang rajih. Kemudian ada yang mengatakan malaikat Israfil akan meniup dengan 3 kali tiupan. Ada yang berpendapat dengan 4 kali tiupan. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Di situ ada bedanya apa? Nafkhatul sha'iq sama nafkhatul ba'ats sama ya. Jadi nafkhatul faz' ini dibedakan dengan nafkhatul sha'iq, padahal bisa dijadikan satu gitu. Kalau yang berpendapat 2 kali tiupan, nafkhatul faz' dan nafkhatul sha'iq satu. Jadi ketika ditiup mereka kaget kemudian mati. Nafkhatul imata, nafkhatul ihya, nafkhatul faz' sha'iq, nafkhatul ifaqah. Ala kulli hal ini adalah pendapat para ulama tentang berapa kali tiupan. Lanjut, siapa saja makhluk yang dikecualikan dari kematian saat sangkakala ditiupkan pada hari kiamat? Tadi sudah saya singgung. Saya isyaratkan ada 4 pendapat. Yang pertama, ya, pendapat yang mengatakan yang dikecualikan dari kematian adalah semua malaikat. Pendapat Imam Ibnu Hazm. Yang kedua, yang dikecualikan adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Pendapat yang ketiga, yang tidak mati adalah semua yang di surga. Semua yang di surga. Ya, bidadari, anak-anak kecil. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Kemudian seluruh mayat yang sudah meninggal tidak akan merasakan kematian lagi karena mereka sudah mati. Jadi pendapat ini semuanya mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu mana yang lebih kuat karena Allah tidak menjelaskan dan juga Nabi tidak menjelaskannya. Baik. Berikutnya apa? Dalil adanya kebangkitan. Tiupan kebangkitan dalam surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala oleh siapa? Shahibus sur, malaikat Israfil. Fa idzahum minal ajdathi, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Jadi yang sudah mati akan kembali bangkit berdasarkan ayat ini. Fa'idahum minal ajdad. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya. Minal ajdad. Ila rabbihim, pergi menuju yansilun ila rabbihim. Menuju Tuhan mereka.
kembali kepada Allah Subhanahu. Tadi surat Az-Zumar 68 sudah saya bacakan. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, dan ditiuplah sangkakala. Yang pertama, maka mati siapa yang di langit, mati siapa yang di bumi, illa man Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala untuk yang kedua kali. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Az-Zumar 68. Jadi persiapkan semuanya, ya. Jadi tidak akan berakhir, ya, kehidupan hanya dengan kematian. Bahkan kematian itu adalah, ya, gerbang pertama kali untuk mempertanggungjawabkan dari semua yang kita lakukan. Setelah itu kita masih banyak ujiannya. Diuji lagi oleh malaikat munkar dan nakir. Diuji lagi dengan, ya, fitnah, ya, kubur. Kemudian ya semoga kita dijauhkan dari azab kubur, kita mendapatkan kenikmatan kubur, kemudian dibangkitkan untuk diuji lagi di padang mahsyar. Lama kita di padang mahsyar nanti. Matahari didekatkan 1 mil. 1 mil itu berapa? 1 mil itu ada, ya, menurut perawi hadisnya itu, apakah jarak, ya, jarak 1,5 kilometer atau memang jarak celak dengan matanya itu sendiri. Ya, betapa dekatnya matahari itu. Dan sulit. Belum nanti kita dihisab, kita ditimbang, ya, kemudian melewati sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita. Proses terjadinya kebangkitan. Yang pertama, jadi proses kebangkitan ini setelah ditiupkan sangkakala yang keberapa? Yang kedua, ya. Yang pertama, sangkakala yang pertama itu mati, kaget dan mati. Mati. Kemudian tiupan yang kedua baru bangkit. Ada jarak di antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Ada jarak. Berapa jaraknya? Ada yang tahu? 40. Berapa? 40. 40 hari? Nggak tahu. 40 bulan? Nggak tahu. 40 tahun? Tidak tahu. Dan hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun di sana jauh lebih lama daripada hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang ada di dunia. Mereka lama, ya. Jadi antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Nah, semua organ tubuh sirna kecuali tulang ekor. Jadi orang yang dikubur itu akan hancur semuanya. Yang cantik-cantik tadinya cantik-cantik. Yang mancung-mancung tadinya. Yang Masya Allah glowing tadinya. Itu semuanya akan hancur. Ya. Jadi apa yang mau kita banggakan dan akan kita, ya, bawa dalam kematian? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyit thalathah. Mayit itu nanti kalau sudah mati diantarkan ke kuburan akan diiringi oleh 3 ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya, keluarga, harta dan amalnya. Yang 2 akan kembali ke dunia, 1 akan membersamai dirinya yaitu amal solehnya. Ini semuanya akan hancur. Ya, kecuali ada yang namanya ajbud zanab. Ajbud zanab adalah tulang ekor. Itu yang tidak akan hancur. Ya, ajbud zanab. Oh, saya nggak nemu, ya berarti nggak, pas ini kok nggak ada semua. Ya berarti antum nyarinya kurang. Ya, ala kulli hal, kita percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, bahwa Nabi mengatakan laisa minal insani syai'un illa yabla illa adban wahidan wa huwa ajbud dzanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Manusia itu nanti ketika dikubur tidak ada satupun kecuali akan binasa, semuanya akan hancur. Ya, kecuali 1 tulang saja, yaitu tulang ekor. Dari situlah, ya, manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Ajbud dzanab. Dari situ. Kalau kita, nah ini penciptaan setelah kita mati, ya.
kalau penciptaan sebelum kita hidup dari mulai air ya. Ya, kita dari air ya. Air ke mana itu? Sel telur ya? Iya. Apa namanya? Ovum. Nah, air membuahi ovum. Kalau ini nanti air hujan ya, itu akan membasahi tulang ekor. Nah, baru tumbuh jadi daging. Nah, kalau kita kan dari air ke sel telur menjadi apa? Gumpalan apa ya? Mudghah kan? Mudghah itu apa? Gumpalan air kan? Selama berapa hari? 40 hari air. Ya. Kemudian bukan mudghah, nutfah dulu. Nutfah, kemudian mudghah. Mudghah itu segumpal afwan. Nutfah, kemudian alaqah, mudghah. Nah, ya, nutfah air 40 hari, alaqah segumpal darah 40 hari, mudghah segumpal daging. Daging itu nanti akan bentuk ya tangannya, kakinya, kepalanya, segumpal daging. 40 hari kali 3 berapa? 140 kali 3 berapa, Mas? 120. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 120 bagi 3. Oh, masuk 4 bulan ya, baru ditiupkan roh. Ditiupkan roh nyawa. Ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan apakah dia termasuk orang yang bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka. Ketika ditiupkan di dalam janin itu roh oleh malaikat. Itu proses diciptakannya kita sebelum hidup. Jadi kita ini awalnya mati atau hidup? Mati. Gak ada kita. Makanya dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling ahsan amalnya. Jadi kematian dulu, mati dulu baru hidup. Makanya doa mau tidur apa? Amutu wa ahya, jangan ahya wa amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Mati dulu baru hidup. Kalau hidup dulu baru mati, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kebalik. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Oh, udah Mas. Jangan lupa doanya. Malah bangun. Malah bangun. Apa-apa, untung udah bikinin saya susu. Masih ada loh susunya. Ditambahin, Masya Allah. Udah Mas, tinggal tanya jawab Mas. Saya pertanyaannya. Baik, setelah itu gimana proses kebangkitan? Seluruh manusia kaget dan takut saat tiupan pertama terjadi. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar 68 tadi ya. Tiupan pertama, manusia kaget. Ya, takut. Ya. Kemudian mati ya. Kemudian setelah itu antara tiupan pertama dan tiupan kedua, itu akan turun hujan. Ibarat air mani yang membuahi sel ovum, sel telur ya. Ini air hujan yang membuahi, yang bercampur dengan tulang ekor tadi. Ya, menumbuhkan daging-daging, menumbuhkan manusia. Ya. Daging yang lama apa daging yang baru? Tulang yang lama atau tulang yang baru? Yang lama dimodifikasi. Nanti para ulama juga berbeda pendapat apakah yang lama atau yang baru. Yang sahih, yang rajih adalah yang dulu yang lama plus ditambah modifikasi. Karena yang lama itu biar bisa merasakan balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi biar tahu rasanya daging yang dulu bertakwa, beramal soleh, biar tahu rasanya nikmatnya ya balasan dari Allah dari amal solehnya. Sebaliknya,
bagi mereka yang dulu matanya, yang dulu mulutnya, yang dulu dagingnya bermaksiat, itu bisa merasakan ya luar biasa azabnya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari maksiat dan dosanya. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua turunlah air hujan ya. Saat tiupan ini bukan air ini seperti air mani gitu ya. Turun air hujan air mani enggak ini enggak. Ini kayaknya heeh. Mungkin ada lanjutannya itu ya. Seperti halnya air mani itu. Enggak seperti itu maksudnya. Seperti halnya air mani yang membuai sel ovum. Ya, air hujan itu akan menumbuhkan ajbuz zanab tadi, tulang ekor. Saat tiupan kedua terjadi, semua manusia dibangkitkan. Itu tiupan yang kedua, surat Az-Zumar ayat 68 tadi. Tiupan kedua, manusia dibangkitkan dalam keadaan sudah lengkap. Lengkap ya semuanya ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi, kalau dia termasuk orang yang beriman, itu akan fisiknya seperti Nabi Adam, kemudian hatinya seperti Nabi Ayub, mukanya seperti Nabi Yusuf. Itu kalau orang yang beriman. Orang-orang yang calon penghuni neraka itu akan dibangkitkan dalam keadaan badannya besar-besar, gempal-gempal. Pokoknya siap untuk kalau ditusuk itu makbles gitu enak banget ya. Biar tambah buat besar-besar kayak gunung gitu. Ya, itu. Allahu a'lam bishawab. Itu berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang 5, bangkitnya manusia dengan jasad yang telah dimodifikasi. Jadi jasad yang lama plus ada modifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini proses singkat ya dari kebangkitan manusia. Kemudian kapan terjadinya peristiwa kehancuran alam semesta? Ada yang mengatakan sebelum ditiupnya sangkakala. Sebelum ditiup sangkakala itu sudah terjadi kehancuran alam semesta. Ada yang pendapat kedua bersamaan dengan tiupan pertama. Ya, tiupan pertama itu membuat orang itu kaget, hancur semua alam semesta dan mereka mati. Yang ketiga ada yang mengatakan bersamaan dengan tiupan terakhir. Ya, tiupan terakhir daripada sangkakala. Berarti tiupan keberapa? Yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Keyakinan yang benar tentang kebangkitan manusia, apakah jasad yang dibangkitkan adalah jasad yang sama? Pendapat yang pertama, jasad yang baru dan tidak ada kaitannya dengan jasad sebelumnya di dunia. Ini pendapat pertama. Yang kedua, jasad yang dibangkitkan di akhirat adalah jasad ketika di dunia. Berarti sama. Yang ketiga, yang dibangkitkan adalah bagian-bagian asal yang di tubuh, yaitu sifat-sifatnya ya. Ada bagian-bagian tubuh yang secara asal itu akan dibangkitkan meskipun dipotong ya, dia tetap tidak akan hilang hakikat daripada apa ya, misalnya ya, contohnya nomor berapa nih, nomor 3 ya, kulit katanya. Allahu a'lam. Semuanya akan dibangkitkan walau mereka dibakar atau tenggelam ya, hatta dibakar bagi Allah mudah untuk bangkitkan ya, sebagaimana ada di dalam surat apa ya, Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencincang-cincang burung. Kemudian bagian tubuhnya ada yang diletakkan di bukit 1, bukit 2, bukit 3. Ya, kemudian Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim ya, mampu untuk menyatukan bagian-bagian burung itu yang terpisah-pisah. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika 'alallahi yasir. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala.
Allah bisa membuat dari yang sebelumnya tidak ada ya menjadi ada. Nah, ini lebih mudah lagi membuat sesuatu yang sudah pernah ada yang untuk mengembalikan kembali. Kemudian yang keempat, jasad yang dibangkitkan ini yang rajih, wallahu alam, pendapat yang keempat, jasad yang dibangkitkan nanti adalah berasal dari sebagian jasad yang ada di dunia kemudian dimodifikasi. Al-i'adah namanya. Al-i'adah itu dikembalikan. Namanya al-i'adah. Baik, sampai sini tentang jasad ya. Allah mengatakan wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila yang dikubur itu akan dibongkar. Apa yang dikubur itu? Jasad atau nyawa? Justru karena memang nyawanya sudah nggak ada, maka dikuburkan yang di jasad. Wa idzal quburu bu'thirat. Ketika yang dikubur itu akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan ya jasad. Nanti akan dibahas lagi tentang pemikiran ya Ibnu Sina yang apa namanya? Mengatakan bahwa yang dibangkitkan itu adalah apa? Jasad saja atau roh saja, nanti akan kita bahas. Ya. Apa sekarang ya? Ini dah, bukan ya? Perbandingan antara penciptaan pertama dan kebangkitan. Tadi sudah saya isyaratkan. Penciptaan pertama dari mana kita diciptakan? Kalau Nabi Adam langsung ya, dari tanah. Kemudian kalau Hawa dari tulang rusuk. Nah, setelah itu wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Setelah itu Allah mengembangbiakkan antara Nabi Adam dan Hawa sampai kita anak cucu Adam. Air mani bertemu dengan ovum kemudian menjadi nutfah. Setelah itu alaqah, setelah itu mudghah. Itu proses awal kita diciptakan. Tapi kalau proses nanti kebangkitan dari mulai ajmud dzanab, tulang ekor yang akan dibasahi dengan air hujan tadi, maka tumbuhlah dari situ. Nah, hasil dari penciptaan kita ini diciptakan untuk sirna, badan-badan kita ini, ya, tubuh-tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sirna dan masih banyak kekurangan. Ya, walaupun kekurangan, Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dengan ciptaan yang paling ahsan, yang paling baik. Baik. Selanjutnya untuk yang kebangkitan ini, hasilnya adalah untuk kekal abadi, hasilnya sempurna, luar biasa. Tadi sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi, kalau orang beriman diciptakan seperti ya fisiknya, tingginya Nabi Adam, kemudian tingginya berapa ya Nabi Adam itu? Ada yang mengatakan 30 hasta. Hasta itu 1 meter kan? Berarti 30-an meter. Hasta itu 1 siku. Hasta. Ya kalau misalnya 30 berarti 15 meter gitu kan. Ya besar. 15 meter aja besar. Ya kan? Baik. Kemudian hatinya seperti Nabi Ayub, mukanya seperti Nabi Yusuf. Lanjut, sekte yang mengingkari kebangkitan roh dan jasad. Ada sekte yang mengingkari kebangkitan. Semuanya, dua-duanya yang mengingkari ya. Mengingkari nih, ateis atau yang meyakini tapi nggak sesuai. Ya, meyakini tapi tidak sesuai dengan syariat. Yang dia meyakini yang dibangkitkan hanya jasad saja tanpa roh. Jasad saja tanpa roh. Ada yang berpendapat yang dibangkitkan roh saja tanpa jasad. Ini pendapatnya bukan imam ya, Ibnu Sina, dokter Ibnu Sina dan Al-Farabi. Adapun ateis dan Tobaiyah di situ mengingkari penciptaan dan kebangkitan. Kemudian ateis Dauriyah, alam semesta mengalami siklus yang berulang setiap 36.000 tahun selama-lamanya. Terus seperti itu. Jadi nanti hancur, ada lagi per 36.000. Ya. Dalilnya nggak ada dalilnya sebenarnya, nggak ada. Ya, kalaupun dari Al-Qur'an itu pun ya nggak sesuai dengan, nggak ada.
Ya, Al-Quran mengatakan seperti itu nggak ada. Ya, tidak ada. Hanya apa ya? Secara umum gitu ya. Secara umum. Wallahu a'lam. Terus yang ke Buddha, Hindu, mereka meyakini keyakinan reinkarnasi. Reinkarnasi roh ketika keluar dari jasad akan pindah ke jasad yang lain sebagai bentuk balasan. Ya. Ini keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Arab jahiliyah meyakini bahwa penciptaan tapi mengingkari kebangkitan. Mereka meyakini penciptaan tetapi nanti kalau sudah mati tidak akan dibangkitkan. Ini Arab jahiliyah. Yang benar apa? Yang benar tentang kebangkitan itu. Kebangkitan adalah dengan roh dan jasad. Jadi yang akan dibangkitkan adalah roh dan jasad, dua-duanya. Karena kita hidup dengan dua itu, roh dan jasad. Dan kita beribadah dengan dua-duanya, roh dan jasad. Hati dan anggota badan. Lanjut. Syubhat Ibnu Sina. Berarti di sini lebih banyak membahas tentang penyimpangan pemikiran Ibnu Sina yang meyakini apa? Bahwa nanti kita dibangkitkan ruh saja tanpa jasad. Ya ini dalilnya ada dua, logika dan takwil. Logika dan takwil. Logika itu maksudnya menurut akal saja, ya. Yang mendapatkan balasan harus jasad lama. Jasad lama sudah mengalami perubahan fase dan perubahan unsur. Unsur jasad lama sudah terurai dan berada di jasad yang lain. Ada yang dimakan buaya, buaya makan lima orang misalnya. Udah gitu buayanya ditangkap dimakan lagi. Jadi buaya sudah memakan 5 korban. Wah, ngamuk nih. Dicari buayanya dibakar dimakan. Berarti yang makan itu udah makan sama. Ada di dalam dirinya itu 5 jasad gitu kan. Gimana? Ini akal-akalannya siapa? Ibnu Sina. Berarti nggak mungkin menolak kekuasaan Allah. Masa bagi Allah nggak mungkin? Bagi Allah tuh ya gampang, mudah gitu. Logikanya Ibnu Sina itu dia pinter tapi salah gitu loh. Ya pinter tapi salah. Ya dokter nih sih. Jadi bantahnya katakanlah ya surat Yasin, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Baik, ini menolak kekuasaan dan apa namanya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan. Kemudian dalil takwil ya, menyebutkan bahwa kebangkitan jasad dalam Al-Quran adalah metode Allah untuk menakuti orang-orang awam saja. Jadi di dalam Al-Quran memang banyak sekali tentang apa berita bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Emang ada, tidak dinafikan oleh Ibnu Sina. Tetapi Ibnu Sina mengatakan itu harus ditakwil. Jadi Allah itu maksudnya, nanti kamu kalau setelah mati akan bertanggung jawab atas amalanmu dan akan dibangkitkan. Itu cuma nakut-nakutin saja. Itu Ibnu Sina. Jadi kayak anak kecil aja kita ya, ditakut-takutin. Ya, artinya Allah bohong dong kalau begitu. Ya, dan itu maha suci Allah dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Sina. Bantahnya apabila nih dalam surat Al-Infitar wa idzal quburu bu'tsirat, apabila yang dikubur itu dibongkar. Ibnu Sina mengatakan yang dibangkitkan itu apa namanya, roh saja bukan jasad. Begitu kan? Betul nggak? Roh saja bukan jasad. Terus bagaimana dengan firman Allah wa idzal quburu bu'tsirat? Ini bantahannya ya. Dan apabila yang dikubur itu akan dibongkar. Dibongkar itu maksudnya dibangkitkan. Bu'tsirat itu dibangkitkan. Jika hanya ruh yang dibangkitkan, kata si Ibnu Sina, maka tidak perlu Allah mengatakan apabila yang dikubur itu akan dibangkitkan. Yang dikuburkan bukan roh. Apa namanya, yang dikubur adalah jasad. Ya, yang di jasad itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa firman Allah ini maksudnya? Jadi bantahan telak untuk Ibnu Sina. Makanya alhamdulillah kita nggak terlalu pinter-pinter amat, nggak jadi dokter juga nggak apa-apa. Yang penting nggak sesat kayak Pak Dokter Ibnu Sina. Ambil ilmu kedokteran boleh, nggak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau akidah jangan ya ngaji sama Dokter Ibnu Sina. Karena dia memang apa ya, medis ya. Ya dokter kan, ilmunya bagus kalau dalam ilmu kedokteran. Dokter kan bebas kan,
Boleh nggak dokter dari orang kafir? Tidak sedikit, banyak kan dokternya. Kalau ustadz dari orang kafir boleh nggak? Lah ngaji sama orang kafir gimana? Waduh, ya bukannya bener tapi malah ya bukan bukan bener tapi belenger ya. Jadi tersesat nanti. Ini Ibnu Sina nih. Nanti kalau punya nama anak jangan Ibnu Sina ya. Ibnu Hendra boleh, Ibnu Alam boleh, Ibnu Faiz boleh. Ibnu itu artinya apa? Anak. Ya anak bin Bin. ya. Ibnu Sina. Baik, Ibnu Sina dikafirkan oleh Imam Ghazali. Sampai dikafirkan loh ini. Berarti tegas banget ya Imam Ghazali ini. Alasannya pertama, Ibnu Sina mempunyai keyakinan bahwa alam ini, semesta alam ini adalah kodim. Kodim itu tidak diciptakan, ada dengan sendirinya. Ya, tidak berpemulaan, tidak nggak ada permulaannya nggak ada. Ya, kodim pokoknya ada dari awal, tidak diciptakan. Jadi ketika Allah itu ada dengan yang kodim itu cuma Allah saja yang kodim. Wal awwalu wal akhir, adalah Allah yang pertama dan yang paling akhir. Az-zahiru wal batinu dan seterusnya itu. Allah saja yang kodim. Ya, kata Ibnu Sina, bukan hanya Allah saja, tapi alam semesta ini juga kok kodim. Ini kesesatan ini. Kan kita meyakini selain Allah itu makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Nah, jadi ada dua. Ada Rabb, ada semesta alam. Semesta alam itu apa? Seluruh makhluk. Semesta alam itu adalah kullu makhlukin. Kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu al-alamin. Dan Allah yang Rabb. Rabb itu Allah. Rabb itu yang menciptakan. Yang memberikan rezeki. Yang mengatur. Selain Allah berarti yang diciptakan. Yang diatur. Yang diberikan rezeki. Gitu. Rabb itu aktif. Kalau al-alamin yang di pasif, ya kan? Itu berarti segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Karena yang menciptakan namanya kholik. Kholik itu apa? Yang menciptakan. Yang diciptakan makhluk. Isim fa'il. Kalau bahasa Arab tuh kholikun isim fa'il. Makhlukun isim maf'ul. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina karena Ibnu Sina mempunyai keyakinan bahwasanya Allah hanya mengetahui hal-hal yang global saja dan tidak mengetahui hal-hal yang terperinci. Bisa ya kayak gitu ya. Jadi yang global saja Allah tahu, yang rinci-rinci nggak ada yang tahu. Gitu. Misalnya pas ngaji ada yang tidur terus mimpi apa gitu. Allah tahu itu. Kata Ibnu Sina nggak tahu itu. Yang global-global saja. Allah Maha tahu. Ada dalam surat Al-An'am kalau nggak salah. Al-An'am 59 kalau nggak salah. Al-An'am 59 Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah di sisinya ada kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu fil barri wal bahri. Allah mengetahui yang di daratan, yang ada di lautan, ya. Wala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang terjatuh gugur kecuali Allah pasti tahu. Wala habbatin fi dzulumatil ardi wala ratbin wala yabisin, ya. Dan Allah itu tahu habbah fi dzulumatil ardi. Satu biji yang jatuh ada di dalam lumpur bawah laut. Allah tahu. Fi dzulumat, di kegelapan, 5 kegelapan kata Syekh Utsaimin yang menutupi satu biji itu. Kegelapan yang pertama, lumpur yang ada di dalam laut itu. Kegelapan yang kedua, lapis kegelapan yang kedua adalah dalamnya air laut, ya. Air laut itu semakin ke dalam, semakin dalam itu semakin gelap.
Kemudian kegelapan lapisan yang ketiga adalah hujan. Antum kehujanan ya, misalnya hujan terus itu. Ya, pandangan kita terbatas, gelap. Kemudian kegelapan malam, lapisan yang keempat. Lapisan yang terakhir siapa yang tahu? Mendung. Hujan itu enggak belum tentu mendung ya. Hujan pasti mendung nggak? Antum pernah nggak hujan terus ada matahari di sana? Nyorot. Jadi mendung di atas kita, tapi mataharinya nggak kena tuh. Paham nggak? Ini mendung. Antum pernah nggak hujan deras tapi terang? Pernah kan? Artinya nggak mendung, nggak total mendungnya. Ini mendungnya total, jadi 5 lapisan ini. Ya, tadi hujan pasti mendung ya di atas kita, tapi nggak mesti gelap. Nah ini mendung itu gelapnya, ini mendung yang gelap gitu. Jadi 5 lapisan kata Syekh Utsaimin, Allah tahu ada 1 biji di dalam dasar laut itu. Surat Al-An'am. Lah kok Ibnu Sina mengatakan Allah itu taunya yang global-global saja. Yang rinci-rinci nggak tahu. Waduh, sok tahu lu Ibnu Sina. Kalau Allah Maha tahu. Ilmu Allah tidak terbatas, ilmu kita wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mengatakan kamu tidak diberikan ilmu kecuali qalilan, sedikit. Kok bisa menghukumi Allah nggak tahu? Padahal ilmu kita sedikit. Kemudian yang terakhir, Imam Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina karena Ibnu Sina mempunyai keyakinan bahwa yang dibangkitkan itu hanya roh bukan jasad. Ini sudah kita bahas. Salah satu alasan Imam Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Silakan belajar kedokteran medis ke dokter Ibnu Sina, tapi kalau belajar akidah, apalagi proses terjadinya kebangkitan ke Ibnu Sina, wah sudah repot nih. Urutan kejadian hari kiamat, urutannya apa ya Mas ya? Sebelum padang mahsyar apa? Mati dulu ya, dikubur dulu ya. Mati dulu, kemudian dibangkitkan, setelah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ke Telaga Nabi Al-Kautsar, mendapatkan syafaat uzma, dibagi catatan amal, ya. Ada yang dikasih dari tangan kanan orang-orang beriman, ada yang berasal dari tangan kiri atau dari arah belakang, itu orang-orang kafir. Kemudian ada hisab. Hisab itu perhitungan amal, perhitungan amal. Perhitungan amal itu bukan hitung-hitungan gini loh, bukan hitung-hitungan nikmat ya. Jadi kalau kita waman nuqisha al-hisab halak, kata Nabi SAW. Barang siapa yang hisabnya itu bentuknya perhitungan, hitung-hitungan, maka nggak akan ada yang selamat, semuanya akan binasa. Ya, terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan, terlalu sedikit amalan kita. Jadi hisab itu nanti bagi orang beriman akan dipanggil berdua saja bersama Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan ini dosaku iya, ini dosaku iya gitu. Diakui semuanya dosanya. Dari pertama kali dia masa balik ya. Baliknya umur berapa dulu? Ya, udah lupa kan? Udah lupa, nanti akan diingatkan. Dari masa balik itu sudah mulai itu terhitung tuh. Ya dosa dan pahalanya sudah terhitung. Dihitung nanti. Iya ini, iya semuanya dosa ini menumpuk sampai akhirnya saya sudah tutup dosamu ketika di dunia. Nggak ada yang tahu kan? Banyak kita dosanya. Yang tahu hanya Allah. Kita tutup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia, dan sekarang aku putihkan, aku ampunkan semua dosa-dosamu ketika di dunia, dan aku masukkan kalian ke dalam surga. Ini hisabnya orang-orang yang beriman. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allah, ya Allah, berikan kami hisab yang mudah. Dengan hisab seperti itu. Ada pun orang-orang kafir itu, hisabnya gimana? Sebenarnya nggak ada yang dihitung sebenarnya. Orang kafir itu, emang ada pahala dia? Nggak ada pahalanya. Kalaupun dia orang kaya bangun masjid misalnya, orang kafir tuh. Ada ya yang bangun masjid, ada itu orang kafir bangun masjid, orang kafir bangun pesantren misalnya. Apakah jadi pahala di akhirat? Ya, apakah dinilai kebaikan di akhirat? Kalau dinilai kebaikan di dunia, iya.
bapak ini baik, ya kan? Bapak itu baik, si fulan baik, walaupun kafir, dia banyak sedekah dia, banyak. Baik nggak? Di dunia baik, tapi di akhirat tidak akan dinilai sebagai sebuah kebaikan. Nggak ada pahalanya sama sekali. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik akan batal semua amalanmu. Gimana hisabnya? Hisabnya itu ya akan dipermalukan di khalayak ramai. Ya, dipermalukan kemudian dihinakan. Itu hisabnya orang-orang kafir. Mizan, ditimbang, pengelompokan orang kafir bersama orang kafir, orang mukmin dikelompokkan dengan orang mukmin, munafik dengan munafik. Setiap kelompok mengikuti sesembahannya, kemudian non muslim masuk neraka, ya, kemudian melintasi sirat. Ada lagi nggak? Syafaat Nabi Muhammad di sirat, di Qantoroh, kemudian masuk surga. Semoga kita ya dimudahkan masuk surga. Di antara caranya ada dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah mudahkan jalannya untuk masuk surga. Jadi harus semangat nuntut ilmunya, KIP-nya semangat, ya. Lanjut, padang mahsyar ya. Padang mahsyar itu sebenarnya nggak ada yang tinggi-tinggi kayak gini nih. Rata semua. Ya, ya, ini ilustrasi yang tidak mewakili. Gurun pasir ini ya. Padang mahsyar. Jadi dalam surat apa ya? Tentang padang mahsyar itu. Baik, lanjut ya. Macam-macam al-hasyr kita lanjut aja. Foto perjalanan tadi sudah kan? Sama ya? Kamu di sini di mana nih? Di sini di minus kayaknya di minus. Oh, ya di sini di Grand Wisatanya. Di dunia ya. Lanjut, rangkuman. Al-hasyr ada dua, yaitu al-hasyr masih di dunia, artinya digiring ya peristiwa penggusuran Bani Nadir, atau di antara tanda-tanda hari kiamat, ya. Kemudian di akhirat nanti al-hasyr berupa digiringnya manusia ke padang mahsyar. Kemudian di akhirat al-hasyr berupa pengumpulan manusia ke surga atau neraka. Wallahu a'lam. Nanti ada dalil-dalilnya sudah kita sampaikan. Makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar yang mukallaf, manusia dan jin. Mukallaf itu adalah yang diberikan taklif ya, taklif syariat. Yang diberikan kewajiban syariat maksudnya. La ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya itu diberikan taklif beban syariat untuk ibadah. Mereka akan masuk ke surga atau neraka, manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah sungguhnya orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar nih. Dan kami mengumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Semuanya akan dibangkitkan. Falam nughadir minhum ahada. Semuanya tidak tersisa. Tidak kami tinggalkan, sisakan seorang pun dari mereka. Semuanya wahasyarnahum. Kami bangkitkan mereka semua. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya, pada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Semua makhluk mukallaf akan dibangkitkan. Kemudian hewan juga akan dibangkitkan. Ini pendapat yang kuat. Jadi hewan juga akan dibangkitkan. Dan tujuannya ditegakkan keadilan antara hewan. Mereka juga ada yang zalim, ada yang dizalimi ya. Kasihan yang dizalimi loh. Yang punya tanduk, ya dia nyerutuk yang nggak punya tanduk. Wah, nggak adil nih. Kalau mau tanding yang punya tanduk sama punya tanduk, nanti akan dikisos di situ. Ya. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang liar itu dibangkitkan. Semua ini di antara dalilnya. Surat Al-Waqiah. Ya, Rasulullah mengatakan semua hak itu pasti akan dipenuhi kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Hingga kambing yang bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, yang nggak tanduk kan
apa namanya, diseruduk sama dia. Wah, enggak, ya nunggu tanduknya anu dulu dong. Kalau enggak ya jangan lah, jangan nanduk lah, nendang apa gimana lah. Tapi caranya kambing berantem kan gitu. Nasib hewan di padang mahsyar setelah dikisos selesai, mereka akan menjadi tanah hancur. Makanya ngiri orang-orang kafir lihat apa namanya, hewan yang sudah selesai dikisos hancur, nggak ada pembalasan lagi, nggak ada azab lagi, nggak ada. Setelah itu dijadikan tanah. Makanya orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, melihat hewan-hewan sudah selesai dikisos jadi tanah. Waduh, seandainya aku dahulu menjadi tanah saja, ya. Aku pengen jadi tanah sajalah, ya. Penyesalan. Biasanya penyesalan di akhirat kan berarti. Penyesalan di akhirat. Akhirat itu akhir. Akhir itu akhirat. Bahasa Indonesia loh, hebat ya. Diikutin bahasa Arab, kebalik. Bahasa Indonesia ngikutin bahasa Arab. Akhir itu akhirat. Ukhrawi, akhir. Yaumul akhir. Baik, ya tadi kuntu turaba. Penyesalan selalu di akhirat. Sebelum kita di akhirat, jangan sampai kita menyesal. Padang mahsyar, bumi yang digunakan sebagai padang mahsyar adalah pendapat pertama, bumi yang sekarang dimodifikasi oleh Allah menjadi padang mahsyar. Pendapat kedua, bumi diganti dengan bumi yang baru, yang berbeda dan tidak ada kaitannya dari bumi sekarang. Itu pembahasannya sudah lewat. Ya, kemudian proses perubahan bumi menjadi padang mahsyar, bumi mengeluarkan isinya, lalu diratakan, gunung-gunung dihancurkan, prosesnya. Sifat-sifat padang mahsyar nanti luas, datar, berwarna putih kemerahan, tanpa penanda dan pelindungan. Nggak ada iup-iup, nggak ada pohon, nggak ada tempat teduh, semuanya sama. Kecuali kemarin sudah kita sampaikan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang tidak akan diberikan kecuali ya kepada 7 golongan dan yang lainnya. Enggak cuma 7 ya, ada di hadis-hadis yang lain. Di antaranya imam adil, ya, pemerintah yang adil. Jadi pemerintah penguasa itu selain apa namanya, tanggung jawabnya sangat berat, tapi apa namanya, pahalanya juga besar kalau dia amanah. Kalau enggak ya dosanya juga besar juga. Proses hasyar, Nabi Muhammad pertama kali dibangkitkan. Kemudian setelahnya kondisi manusia yang dibangkitkan, telanjang kaki, telanjang badan, tidak dihitan, tidak membawa apa-apa. Ya, tahapan dalam proses kebangkitan, bangkit dari kuburan dalam keadaan bingung, diarahkan dengan panggilan malaikat. Kemudian manusia diberi pakaian. Yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagai bentuk penghormatan Nabi Ibrahim yang tatkala itu dibakar. Akhirnya pakaiannya terbakar, badannya tidak terbakar karena dilarang api itu membakar jasadnya Nabi Ibrahim. Ya narukuni dan wasalam mana ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan jangan merusak Ibrahim. Ya, yang pertama kali yang diberikan pakaian kan semuanya tidak berpakaian. Seperti kita lahir, langsung pakai gamis nggak ada. Ya seperti itu nanti kan dibangkitkan nggak berpakaian. Ya, masuk apa? Tikus ya? Banyak numpuk. Oh numpuk ya. Baik baik. Kondisi padang mahsyar, jarak bumi dan matahari hanya 1 mil, 1,5 km. Neraka jahanam didatangkan. Kemudian terjadi kepadatan manusia. Padat sekali manusia ya. Iya, padat manusia. Jadi nggak ada tempat kecuali hanya untuk 2 kaki kita saja. Saking padatnya, sudah padat, panas. Kan sulit tuh. Sulit nggak? Sulit. Nah, banyak hadis-hadis tentang hal itu. Saya sedang membahas Riyadhus Shalihin bab yang ke-50 tentang hadis-hadis babul khauf, tentang bab wajibnya kita mendatangkan khauf, rasa takut. Dibawakan oleh penulis Imam Nawawi itu hadis-hadis tentang padang mahsyar. Di padang mahsyar itu udah panas, padat, kemudian banjir keringat gitu. Wah, sulit pokoknya. Makanya
pada minta syafaat. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa nggak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk apa? Untuk segera diselesaikan apa namanya kondisi di padang mahsyar itu untuk segera diproses. Proses yang masuk surga segera masuk surga, yang neraka segera masuk neraka. Kondisi manusia di padang mahsyar, kondisi orang kafir jalan dengan wajah, kemudian buta, tuli, bisu, wajah hitam, berdebu, mata terbelalak, jantung naik ke kerongkongan. Ini kondisi orang kafir. Ya, kemudian orang muslim yang berdosa, orang yang sombong akan dibangkitkan seperti semut, sekecil semut. Suami yang tidak adil dibanding suami tidak adil maksudnya kalau istrinya 2, 3 atau 4. Satu aja nggak adil. Enggak ya maksudnya untuk yang punya 2 istri ya ini. Jalannya miring. Kalau istrinya 1 planning zolim. Zolim ya. Kemudian suka minta-minta ngemis, wajahnya rusak, nggak ada dagingnya. Kaya tapi pelit. Derajatnya. Pedagang tidak jujur, ya dibangkitkan dalam keadaan pendosa dan ya, kecuali pedagang yang jujur nggak seperti. Kondisi orang yang bertakwa, tenang, mulia, aman dari rasa takut, wajahnya berseri, ya kemudian disambut malaikat, diberi kabar gembira. Apalagi yang syuhada ya, dalam keadaan puasa, muazin itu mempunyai lehernya panjang, itu di antara tanda-tanda kemuliaan, bukan jelek ya enggak. Ribat itu adalah orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Ya, ini semuanya adalah amalan-amalan besar. Amalan-amalan besar yang akan diberikan kemuliaan di padang mahsyar. Selesai. Alhamdulillah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti anak serahkan ke antum untuk dibaca-baca lagi. Persiapan untuk apa? Evaluasi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silahkan Mas.